Kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, syukur dan terima kasih kami ucapkan ke dalam hadirat-Mu Tuhan untuk setiap berkat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami hingga kami boleh bangun di pagi hari yang cerah ini Tuhan. Engkau masih boleh memberkati kami. Bapa yang baik, sebentar kami ingin dengaran akan firman Tuhan, biar kiranya Engkau boleh memberkati setiap hati, jiwa dan pikiran kami. Biar kiranya Bapa, ketika kami boleh mendengarkan firman-Mu, firman-Mu tidak hanya sebatas kami dengarkan, akan tetapi kami boleh menjadi pelaku dari firman Tuhan. Berfirmanlah Engkau Tuhan, karena kami siap mendengar. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini kita ambil dari Mazmur 109 ayat 26. Tolonglah aku ya Tuhan Allahku, selamatkanlah aku sesuai dengan kasih setiamu. Manang di barisan bahasa Batak tidok. Sayurupi mau ale Jehovah di Batakku, saya tupahi mau hombar tu asini roham. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita sering sekali kita merasa banyak pergumulan yang datang ke dalam kehidupan kita. Sudah pasti ketika kita mengalami pergumulan-pergumulan tersebut, kita akan mencari siapa teman kita yang dapat kita ajak untuk bertukar pikiran. Ketika kita berada dalam situasi ataupun kondisi, di saat kita bingung akan sesuatu, kita pasti akan menanyakan suatu hal. Kita pasti akan menanyakan pendapat daripada saudara kita, daripada teman kita, daripada sahabat kita sendiri. Sama seperti pemazmur pada waktu itu. Ia sedang berada di dalam masa-masa kesulitannya, sehingga ia berseru kepada Allah, sehingga ia meminta bantuan kepada Allah untuk ia boleh keluar daripada permasalahan yang ada di dalam kehidupannya sendiri. Maka dari itu pemazmur ingin menyampaikan juga kepada kita, ketika kita memiliki permasalahan, ketika kita memiliki pergumulan yang mungkin terkadang dapat membuat kita stres, dapat membuat kita merasa sangat terbebani, dapat membuat kita tidak semangat untuk beraktivitas, kita pasti akan mencari siapa teman kita untuk bertukar pikiran. Dan tidak jarang kita jumpai ketika kita sedang membutuhkan seseorang, ketika kita sedang berada dalam masa-masa yang sulit, ketika kita berada dalam situasi ataupun kondisi yang dapat dikatakan kebingungan, kita sering sekali merasa tidak ada orang yang dapat menolong kita. Tidak ada satupun orang yang dapat membantu kita untuk keluar daripada permasalahan kita. Maka dari itu pemazmur ingin mengingatkan kepada kita, berserulah kepada Tuhan. Mintalah apa yang kita inginkan itu kepada Tuhan. Katakan, sampaikan apa yang sedang kita rasakan kepada Tuhan. Memintalah pertolongan kepada Tuhan, sehingga Tuhan boleh menolong kita. Tuhan boleh senantiasa membantu kita, memberikan kita jalan keluar. Ketika kita merasa bahwa di dunia ini tidak ada satu orang pun yang boleh menolong kita, ketika kita menelpon orang lain untuk bertukar pikiran, mungkin dia sedang berada dalam masa-masa yang juga sangat sulit. Ketika kita ingin bertukar pikiran kembali kepada teman yang satunya, ia juga mengatakan, aku juga memiliki permasalahan. Lalu kemana kita harus berlari? Maka dari itu Amanginang, firman Tuhan mengajak kita untuk kita berlari kepada Tuhan, meminta pertolongan daripada Tuhan. Serahkan semua permasalahan, serahkan semua pergumulan kehidupan kita kepada Tuhan. Maka Tuhan akan senantiasa menolong kita dengan caranya, dengan kasih setia yang diberikan Tuhan kepada kita. Makanya dikatakan di dalam ayat ini, selamatkanlah aku sesuai dengan
kasih setiamu. Ketika kita mengatakan selamatkanlah aku Tuhan, tolong aku Tuhan, lakukanlah apa yang menurut Tuhan benar, apa yang menurut Tuhan baik, sesuai dengan kehendak Tuhan, maka Tuhan akan menolong kita sesuai dengan apa yang kita perlukan. Tuhan akan menolong kita sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Oleh sebab itu, marilah Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, serahkan semua permasalahan, pergumulanmu kepada Tuhan, bukan kepada sesama manusia. Karena tidak semua orang boleh membantu kita dalam menyelesaikan permasalahan kita. Yang boleh membantu kita, yang boleh menjadi penolong yang setia di dalam kehidupan kita, hanya satu, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Maka dari itu, mulai dari pagi ini, mulai dari hari ini, serahkan semua kehidupan kita ke dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus Kristus. Jadikan Yesus menjadi sahabat, jadi penolong yang sejati di dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh senantiasa selalu meminta pertolongan kepada Tuhan dengan tidak ragu-ragu, dengan tidak segan-segan mengatakan langsung kepada Tuhan. Biarlah kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi pedoman, boleh menjadi suatu pegangan yang baik dalam kehidupan kita untuk memulai hari-hari kita. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.